Film asal India ini menceritakan seorang pria yang berusaha membantu gadis kecil yang bisu untuk kembali ke orang tuanya karena gadis kecil ini hilang saat pulang dari tempat dia berobat. Masalahnya, untuk mengantarkan gadis kecil ini mengharuskan pria itu melewati perbatasan antara dua negara yang sedang konflik, yaitu India dan Pakistan. Nah, bagaimana perjuangan? Lah, yang konflik itu kan seharusnya Israel dan Palestina. Oh iya ya guys, aku lupa. Hehehe. Ternyata itu Pakistan dengan India bermusuhan juga ya guys. Di Pakistan di Pakistan Timur itu kan adalah Bangladesh. Malah berperang weh. Lah, Bangladesh sama India berperang melawan Islam Pakistan ya. Bangladesh itu Islam. Mari kita lanjut. Pria tersebut mengantarkan gadis kecil ini. Kalau begitu, nggak usah kebanyakan bacot, kita langsung saja ke ceritanya. Ada sebuah desa yang indah di Pakistan, dan desa itu bernama Sultanpur. Weh, desa kecil ya guys. Pakistan ya guys. Sultanpur. Di desa tersebut terdapat gadis kecil yang bisu bernama Sahida, diperankan oleh Harsali Malhotra. Di suatu ketika, gadis kecil itu sedang bermain bersama anak kambing miliknya, dan pada saat itu juga Sahida yang telah Anak kambing guys. Anak kambing saya ada di jangan nyanyi disuruh guys. pulang oleh bapaknya mengalami kecelakaan. Dia terjatuh dari bukit menuju ke jurang. Malah ke jurang guys. Tuh anaknya gak bisa tahu ya. Dan pada saat bapaknya pulang dari mengembala kambing, dia tidak. Ya guys, kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik subscribe dan like. Ya guys. Tidak mengetahui bahwa Sahida telah jatuh ke jurang. Akhirnya kedua orang tuanya Sahida mencarinya, dan ternyata Sahida masih selamat. Dia tersangkut di dahan pohon yang ada di jurang itu. Setelah kejadian itu, akhirnya orang tuanya memutuskan untuk mengantarkan Sahida ke kuil suci bernama Sufi Nizamuddin Aulia di Delhi, India. Di sana mereka berharap Sahida bisa berbicara seperti orang normal pada umumnya. Lalu kemudian Sahida bersama dengan ibunya pergi ke sana menggunakan kereta melewati perbatasan antara Pakistan dan India. Kemudian setelah di sana mereka berdoa meminta bantuan dan pertolongan agar urusannya dipermudah sama Yang Maha Kuasa. Lalu Ya guys, jadi aku sudah nonton yang ini ya guys. mereka beranjak pergi untuk mendengarkan lantunan lagu-lagu yang ada di situ. Dipercaya bahwa lantunan lagu-lagu tersebut bisa membuat Sahida berbicara. Kemudian setelah selesai dari tempat itu, mereka pun pulang ke Pakistan. Tetapi di perjalanan, kereta yang mereka tumpangi harus berhenti sejenak. Dan pada saat itu juga, Sahida yang belum bisa berbicara melihat seekor anak kambing yang terjebak. Lalu kemudian Sahida keluar dari kereta untuk menyelamatkan anak kambing itu. Tetapi saat dia sudah menyelamatkan anak kambing itu, keretanya mulai bergerak dan berjalan. Melihat itu, Sahida pun mencoba untuk mengejar kereta yang sudah jalan. Tetapi dengan keterbatasan yang dia miliki, dia tidak bisa memberitahukan ke ibunya untuk memberhentikan keretanya. Dengan terpaksa, Sahida harus berpisah dengan ibunya.
Kemudian tidak lama kemudian datanglah kereta barang, lalu Sahida mencoba untuk menaiki kereta tersebut. Sahida berharap kalau kereta itu nantinya akan membawanya kembali ke ibunya, tetapi kereta itu berganti arah menuju India. Sahida pun melakukan segala cara agar kereta itu kembali menuju ke Pakistan. Di lain tempat, ibunya Sahida yang diperankan oleh Maher Fitz ini sadar dari tidurnya dan melihat anaknya tidak ada di pangkuannya. Dia panik lalu mencari anaknya yang hilang. Kemudian si ibu ini meminta tolong kepada aparat setempat agar mencarikan anaknya yang hilang. Kemudian keesokan harinya Sahida terbangun dari tidurnya di kereta barang. Lalu dia melihat ada perayaan di India, di mana perayaan itu adalah perayaan untuk pemuja dewa Hanuman. Lalu di situ juga Sahida bertemu dengan Pawan diperankan oleh Salman Khan. Pawan ini adalah salah satu Brahmana Hindu yang taat dan pemuja dewa Hanuman yang rajin. Tunggu bentar ya guys. Salman dan As itu namanya Islam ya guys. Kok malah ke Hindu guys? Anjing betul. Dan kemudian Pawan ini melihat Sahida yang terus memandangi dirinya. Melihat itu, Pawan pun menawarkan segelas susu. Lalu nggak pakai lama, Sahida langsung menghampiri si Pawan dan meminum minumannya si Pawan. Setelah selesai memberikan makanan dan minuman kepada Sahida, Pawan pun kemudian meninggalkan Sahida. Tetapi Sahida mengejar si Pawan, dan kemudian si Pawan pun mengira Sahida ini meminta uang kepadanya. Lalu Pawan pun memberikan uang kepada Sahida. Tetapi Sahida, dia menolaknya ya guys. Karena dia itu orang Pakistan, mana ngerti uang India. menolaknya, dan akhirnya Pawan pun membawa Sudah aku duga ya guys, dia menolaknya. Sahida ke tempat kuil untuk berdoa agar dipertemukan dengan orang tuanya. Dia kan orang Islam guys. Yowes. Kemudian Pawan meninggalkan Sahida di kuil itu. Tetapi saat Pawan sudah berada di dalam bis, Pawan melihat Sahida mencoba mengejar Pawan yang ingin pergi. Melihat Sahida seperti itu, Pawan pun memberhentikan bis itu untuk membawa Sahida ke kantor polisi, agar nantinya polisi yang akan menangani Sahida untuk bertemu dengan orang tuanya dan meninggalkan Sahida di kantor polisi. Tetapi ditolak sama polisi karena polisi takut nantinya Sahida melihat orang-orang jahat yang ditangkap sama polisi. Unit pinjaman 6 juta rupiah, jumlah pembayaran 6.010.083 rupiah. Kemudian Sahida dibawa ke rumah calon mertuanya si Pawan yang berada di Delhi, dan di situ juga mereka bertemu dengan tunangannya si Pawan yang bernama Rasika, diperankan oleh Kareena Kapoor. Udah guys. Lah cantik betul ya guys. Lalu Pawan pun menitipkan Sahida di rumah calon mertuanya. Jadi calon mertuanya si Pawan ini melarang keras orang yang beragama lain ada di rumahnya. Dan kebetulan si Sahida ini beragama Islam, tetapi si Pawan ini tidak tahu. Dan Pawan menjelaskan kepada calon mertuanya bahwa Sahida ini kemungkinan berasal dari kalangan Brahmana. Dan akhirnya diperbolehkanlah si Sahida untuk sementara tinggal di rumah calon mertuanya. Pada suatu hari, si Pawan pulang dari pasar bersama dengan Rasika. Dia mendapat kabar bahwa Sahida telah hilang. Orang-orang yang ada di situ sibuk mencari Sahida. Lalu kemudian si Pawan juga ikut mencari bersama Rasika tunangannya. Dan pada saat mereka sedang mencari Sahida, tiba-tiba Rasika melihat Sahida ada di rumah tetangganya. Dia melihat Sahida sedang makan bersama tetangganya yang memasak ayam bakar. Kemudian Pawan pun mencoba membawa pulang Sahida.
Setelah kejadian itu, akhirnya Sahida dibawa ke tempat makan yang memasak aneka macam masakan dari bahan daging ayam. Dan di situ juga Sahida melihat ada ibu dan anak yang sedang makan bersama. Mereka begitu hangat dan bahagia. Melihat itu, Sahida jadi sedih merindukan ibunya. Terus orang India itu pun itu ya guys, langsung memberi hiburan kepada anak Pakistan itu ya guys. Ya, itulah film India. Ya, itulah film India. Ya, kalau bukan film India itu ya gak ada itu tari-tari khasnya ya guys. Ini buktinya. Kita lihat apa benar atau tidak. Kemudian Rasika dan Pawan mencoba menghibur Sahida dengan tarian ala India. Mereka menari berjoget bersama. Ya, itulah film India, selalu ada tarian-tariannya. Mau makan aja pakai nari dulu ya kan? Ih, lucu amat dah. Lanjut ke cerita, keesokan harinya Sahida dibawa ke pasar. Lalu tiba-tiba Sahida mengambil gelang yang dijual di pasar itu. Kemudian melihat itu, Pawan pun mengajak Sahida untuk berdoa. Tetapi saat Pawan dan Sahida berdoa untuk memohon ampunan sama Dewa Hanom, Ya, ini anak Pakistan ini beragama Islam dan itu Salman ini beragama Hindu ya guys. Ya, dia akan ke masjid ya guys. Dia ke masjid aja ya guys. Nah, kita lihat buktinya. Dia akan ke masjid. Noman, Sahida malah kabur ke masjid yang ada di sekitar pasar. Dihilangkan guys. Gak tahu ya. Dia itu orang Islam ya guys, anak Pakistan itu. Pawan pun bergegas menghampiri si Sahida, lalu masuk ke masjid itu dan mencari-cari si Sahida. Setelah dia mencari-cari, akhirnya dia melihat Sahida sedang berdoa. Melihat itu, Pawan pun kaget dan kemudian Pawan memberitahukan ke Rasika bahwa Sahida ada di masjid dan sedang berdoa. Di situ Pawan mengetahui bahwa Sahida ini adalah orang Islam, lalu mencoba untuk meninggalkannya karena Pawan takut dengan calon mertuanya, yaitu calon mertuanya tidak akan senang ada orang lain yang berada di rumahnya selain seagama dengan dirinya. Kemudian Pawan dan Rasika pun berdebat masalah itu dan akhirnya mereka memutuskan untuk menjemput Sahida yang ada di masjid itu, lalu bertemu dengan Sahida kembali. Terus nanti dia nonton pertandingan bisbol ya guys. Terus pun itu anak Pakistan itu pun nyium benderanya. Karena Pakistan yang menang ya guys. Kita buktiin. Dan pada malam hari ada suatu pertandingan bola baseball antara India melawan Pakistan. Sahida dan orang-orang sekitar semuanya nonton pertandingan itu. Dan ketika di pertandingan itu Pakistan mencetakkan poin, Sahida langsung bereaksi dan mencium bendera negaranya. Sontak orang-orang yang ada di situ pada kaget, termasuk calon mertua si Pawan. Kaget kan? Lihat musuh bubuyutan. Lalu Pawan pun menghampiri Sahida dan menanyakan, "Apakah kamu dari Pakistan?" Lalu dia jawab, "Iya." Dan akhirnya Sahida pun diusir sama calon mertua si Pawan. Dan juga memberikan tugas ke Pawan agar Sahida dibawa ke kedutaan Pakistan pada esok hari. Kok kedutaan ya guys? Keesokan harinya, Pawan pun mengajak Sahida ke kedutaan Pakistan. Di sana lagi ada demo menuntut warga negara India yang sedang ditahan sama pemerintah Pakistan. Lalu Pawan pun meminta bantuan kepada kedutaan Pakistan untuk bisa memulangkan Sahida ke negaranya. Tetapi saat ditanya soal paspor dan visanya si Sahida, Pawan pun tidak bisa memberikannya. Akhirnya mereka pun diusir dari kedutaan.
Setelah diusir dari kedutaan Pakistan, Pawan melihat ada segerombolan ormas yang baru datang untuk mengerusuh di depan kedutaan Pakistan, dan terjadilah kekacauan di situ. Pawan pun berusaha melindungi Shahidah dari kerusuhan itu. Dan akhirnya melihat ada kerusuhan yang terjadi di kedutaan Pakistan, semua visa kunjungan ke negara Pakistan akan ditangguhkan selama 1 bulan. Jadinya Shahidah tidak bisa ke Pakistan selama 1 bulan. Tetapi Pawan didesak untuk membawa Shahidah segera mungkin ke Pakistan oleh calon mertuanya. Kemudian Pawan pun membawa Shahidah ke agen travel yang bisa membantu Pawan untuk pergi ke Pakistan. Tetapi Pawan harus membayar beberapa uang untuk perjalanan dari India ke Pakistan. Akhirnya Pawan pun mencoba untuk mengambil uang tabungannya. Kemudian setelah uangnya sudah disiapkan untuk memulangkan Shahidah, Pawan pun membawa Shahidah ke agen travel yang akan membawa Shahidah. Tetapi Shahidah menolak untuk ikut. Dengan terpaksa Pawan meninggalkan Shahidah bersama. Ya itu ya guys, karena dia menolaknya karena uangnya itu tidak sama ya guys. Mungkin saja ya guys. Sama dengan travel itu. Mbak, bil dong. Ini Kak, totalnya 476.000. Oke. Dan pada saat perjalanan pulang, Pawan melihat ada yang jual gelang. Teringat Shahidah pernah mencuri gelang, akhirnya Pawan pun membeli gelang itu dan memberikannya ke Shahidah. Tetapi pada saat Pawan ingin memberikan gelang itu ke Shahidah, dia melihat Shahidah dibawa ke suatu hotel di India. Dan akhirnya Pawan pun mencari Shahidah di hotel tersebut. Di situ Pawan melihat Shahidah akan dijual dan dijadikan wanita pekerja. Taj Mahal adalah tempat ibadah Islamik. Melihat itu, Pawan pun marah dan membuat kekacauan di tempat itu. Itu tempat ibadah muslimin. Hebat Allah. Akhirnya setelah kejadian itu, Pawan pun membawa Shahidah ke Pakistan sendiri dan tibalah Pawan di perbatasan antara India dan Pakistan. Pawan ditawari untuk bisa menuju ke Pakistan tanpa ada paspor dan visa dengan melewati jalan rahasia. Lelah, emang ada rahasia apa? Terus terjebak ya mereka oleh militer Pakistan itu ya guys. Kemudian setelah berhasil melewati jalan rahasia itu, Pawan pun ditangkap dan dituduh sebagai mata-mata dari India. Di situ Pawan dipukul, ditendang, dianiaya, tetapi Pawan tidak bisa melawan. Akhirnya Pawan disuruh balik lagi ke India, tetapi Pawan tetap saja kembali lagi melewati jalan rahasia itu. Dan akhirnya dengan janji Pawan bahwa dia benar-benar ingin memulangkan Shahidah, diperbolehkanlah si Pawan untuk masuk ke Pakistan. Terus dia akan dipenjara ya guys. Setelah masalahnya dengan tentara perbatasan, Pawan pun kini berada di Pakistan. Dia mencoba beristirahat, tetapi kemudian tiba-tiba ada polisi yang beristirahat juga di tempat itu. Lalu Pawan dan Shahidah mencoba pergi dari tempat itu, tetapi Pawan ketahuan dan akhirnya dibawa ke kantor polisi. Kasihan Pawan ya guys. Dan di Pakistan juga ada reporter bernama Chanawab, diperankan oleh Nawazuddin. Nah, ini adalah supporter Pakistan terkonyol di dunia ya guys. Di film ini. Anjing. Yang sedang membawakan berita. Lalu Karena ada orang-orang lewat di sana ya guys. Lalu dia mendengar kabar bahwa ada orang India yang ditangkap dan dituduh sebagai mata-mata. Kemudian dia bergegas menuju ke kantor polisi untuk menemui Pawan dan Shahidah.
lalu Chan membuat berita bahwa ada seorang pria bersama garis kecil yang diduga adalah mata-mata dari India. Tetapi saat dia sedang merekam dan memberitakan, tiba-tiba Pawan dan Shahida kabur dari kantor polisi. Kemudian Chan mencoba mengejar Pawan dan Shahida yang telah berhasil kabur dari kantor polisi. Chan dan temannya berusaha mengejar supaya dia bisa mendapatkan berita dari Pawan dan Shahida. Kemudian Chan yang awalnya ingin membuat berita mengenai mata-mata dari India berubah menjadi peduli kepada Pawan karena Chan mendengar Pawan bercerita kalau dia ingin memulangkan warga negara Pakistan yang hilang di India. Setelah itu, Chan pun terus mengikuti Pawan dan Shahida untuk menemui tempat tinggalnya Shahida dan berakhir di suatu masjid. Di situ Pawan bertemu dengan ustadz yang akan membantunya untuk melewati pos penjagaan yang ada di Pakistan. Ya wes, itu start ini, start amat ya guys. Kemudian mereka melanjutkan lagi perjalanannya dan Chan pun terus mendokumentasikan kebersamaan mereka dan perjuangan Pawan untuk memulangkan Shahida ke orang tuanya. Mereka pergi ke suatu tempat ke tempat lain sambil mencari informasi. Weh, naik truk jagung pula. Itu jagungnya jatuh. Dan di suatu malam, Chan berusaha menghubungi stasiun televisi untuk membantu memberitakan kasus Pawan ini ke televisi. Tetapi semua stasiun televisi menolaknya. Akhirnya Chan menawarkan suatu tempat yang dimana tempat itu diyakini bisa mempertemukan antara orang hilang dengan keluarganya. Di tempat itu juga, Chan mencoba membuat suatu dokumentasi berupa video dan mengunggahnya di YouTube. Tetapi saat Chan sedang mengunggah video di YouTube, tiba-tiba polisi datang dan mengetahui bahwa Pawan dan Shahida yang diduga mata-mata dari India berada di tempat itu. Melihat ada polisi datang, Chan pun bergegas menjemput Pawan dan Shahida berada. Lalu mereka berusaha kabur dari kejaran polisi. Akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran polisi dan beristirahat di suatu tempat. Di situ juga Chan memberikan hasil video yang dia rekam ke Shahida dan juga Pawan. Dan pada saat memutarkan hasil rekaman video yang dibuat sama Chan, Shahida melihat bahwa di rekaman itu terlihat ibunya baru saja turun dari salah satu bis yang ada di rekaman itu. Kemudian keesokan harinya mereka, Pawan dan Chan mencoba mencari tahu bis yang kemarin dinaiki sama ibunya Shahida. Akhirnya ditemukanlah desa tempat tinggalnya Shahida, yaitu Sultanpur. Pada saat mereka menuju ke desa Sultanpur, mereka dihadang oleh beberapa polisi yang mencari Pawan dan Shahida. Akhirnya, Pawan berencana memancing para polisi itu dan Shahida kabur sama Chan menuju desa Sultanpur. Selama menuju desa Sultanpur, Chan terus mendokumentasikan perjalanannya menuju desa tempat tinggalnya si Shahida. Dan kemudian tibalah mereka di desa Sultanpur dan melihat ibunya Shahida yang sedang memberikan makan kambing-kambingnya. Kemudian Shahida berlari menuju ibunya dan ibunya Shahida pun juga melihat anaknya dari kejauhan. Akhirnya mereka berlarian dan saling berpelukan. Di situ juga Chan terus mendokumentasikan momen-momen antara ibu yang telah bertemu dengan anaknya yang telah hilang. Di tempat lain, Pawan terus dikejar-kejar sama polisi dan akhirnya Pawan ditembak dan ditangkap dimasukkan ke penjara. Tetapi video-video Chan yang diunggah ke YouTube menyebar luas ke India dan Pakistan, membuat semua orang terharu dengan kisah si Pawan ini. Dan salah satu petugas dari kepolisian membebaskan Pawan dari penjara karena Pawan tidak terbukti sebagai mata-mata dari India.
Akhirnya Chan meminta dukungan kepada warga India dan Pakistan berkumpul untuk menuju ke perbatasan antara India dan Pakistan untuk mengantar Pawan pulang kembali ke India. Di situ juga para penjaga perbatasan tidak bisa menahan para warga yang menerobos pintu perbatasan dan akhirnya Pawan berhasil keluar dari negara Pakistan. Kemudian setelah Pawan sudah hampir kembali ke India, tiba-tiba Sahida mengejar Pawan dan memanggil Pawan. Seketika suara Sahida keluar dan akhirnya Sahida pun bisa berbicara. Setelah itu mereka saling berlarian menuju satu sama lain. Oke, mungkin sekian dulu dari ceritanya. Terima kasih.